Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Bapak Dr. Hermandra MA, yang saya hormati, Presiden Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau, atau yang mewakili beserta jajaran, dan seterusnya yang saya banggakan rekan-rekan peserta kelas MAPRES Gagasan Kreatif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kelas mahasiswa berprestasi gagasan kreatif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang ditaja langsung oleh Dinas Pendidikan BEM FKIP Universitas Riau. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus berprestasi dan tentunya menginspirasi tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi untuk lingkungan sekitar. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melakukan sebuah uh, kelas, yaitu kelas gagasan kreatif, yakni sebagai informasi bagi rekan-rekan sekalian, gagasan mengenai kelas gagasan kreatif ini dilakukan sebagai bentuk persiapan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dalam menghadapi seleksi Pilmapres pada tingkat universitas nantinya. Adapun sebagai informasi, alhamdulillah sebelumnya pada pelaksanaan pemilihan Pilmapres pada tingkat universitas tahun 2020, utusan kita yakni Kakanda Andri Kurniawan berhasil menyabet penghargaan sebagai Mapres 2 Sarjana pada tingkat universitas, dan tidak hanya itu, kita juga menyabet penghargaan yaitu penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat universitas kategori favorit yang diraih oleh Ayunda Anissa Permata Islami, dan tidak hanya itu, utusan kita juga dapat menjadi finalis pada seleksi Pilmapres pada tingkat Universitas Riau. Dan semoga dengan diadakannya kelas ini dapat memberikan sebuah acuan serta persiapan bagi kandidat atau utusan dari Universitas Riau pada Pilmapres tahun 2021. Baik, langsung saja untuk Pilmapres pada maksud saya untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai gagasan kreatif yang akan langsung dibawakan oleh Kakanda Andri Kurniawan. Jadi untuk informasi saja, Kakanda Andri Kurniawan lahir pada 8 Juli tahun 1999. Beliau beliau merupakan Dirjen Administrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau pada tahun 2020 sampai sekarang. Adapun riwayat pendidikan dari Kakanda Andri Kurniawan, yaitu pertama, beliau menamatkan sekolahnya di SD 005 Pulau Lengkang pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2014 MTSN Belakang Pandang, kemudian pada tahun 2017 Madrasah Aliyah Manatul Ummah, dan terakhir beliau melaksanakan studinya di perguruan tinggi di Universitas Riau tahun 2017 sampai sekarang pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian untuk organisasi dan komunitas, Kakanda kita ini juga merupakan organisator yang telah banyak berkontribusi baik di organisasi maupun di komunitas. Mulai dari organisasi di sekolahnya, mulai dari OSIS menjadi kepala bidang kerohanian, wakil ketua OSIS. Kemudian ketika berada di perguruan tinggi, beliau merupakan anggota Akademi dan Profesi Al-Maidan FKIP Universitas Riau pada tahun 2017 dan 2018, kemudian menjadi Bupati Mahasiswa SA FKIP UNRI pada tahun 2018-2019, kemudian Wakil Ketua DPO pada tahun 2019 tahun 2020, dan diamanahkan juga menjadi Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau pada tahun 2019 dan 2020, kemudian menjadi staf HRD Universitas Riau Cendikia, kemudian sekretaris di Mahasiswa Berprestasi Universitas Riau Cendikia, kemudian ketua DPO, Dirjen Administrasi
BEM Universitas Riau, dan terakhir Kepala Bidang Divisi Prestasi Universitas Riau Cendekia pada tahun 2020 dan sampai sekarang. Tidak hanya itu, Kakanda Andri Kurniawan juga memiliki segudang prestasi yang tentunya dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menjadi mahasiswa berprestasi di universitas atau di kampus nantinya. Beliau pernah menjadi juara 2 Cipta Puisi Al-Maidah Islam Event pada tahun 2017, kemudian mahasiswa 1 berprestasi FKIP Universitas Riau pada tahun 2019, top 7 mahasiswa berprestasi Universitas Riau, kemudian penulis terbaik puisi penerbitan Litera, kemudian juara 1 Cipta Puisi PESA Eksternal Hima Pepsi, kemudian juara 2 Cipta Puisi Al-Maidah Islamic Event pada tahun yang sama, itu tahun 2019, kemudian Bronze Medal with Text 2019 pada tahun 2019, kemudian mahasiswa berprestasi 2 FKIP Universitas Riau pada tahun 2020, mahasiswa berprestasi Best KTI FKIP Universitas Riau tahun 2020, dan terakhir mahasiswa berprestasi 2 Universitas Riau pada tahun 2020. Baik, langsung saja kita dengarkan pemateri kita yang sangat luar biasa akan menjelaskan mengenai gagasan kreatif. Kepada Kakanda Andri Kurniawan, disilakan. Ya, terima kasih ya, Bapak. Andri, izin Bapak ya. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. sukses. Yuk, Siap. Amin. mohon bantuannya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah kita semua dapat berkumpul walaupun lewat Zoom meeting yang kita harapkan sama-sama kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, apa kabarnya nih para calon Wapres? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Abang pengen tahu nih. Ini 50 orang yang ada di Zoom meeting, ini dari prodi mana aja nih? Pendidikan matematika, Bang. Oke, Pentika, terus? Pendidikan bahasa Indonesia, Bang. Oke, PBSI, BK juga ada, terus Esa, siapa lagi? Bang. Oke, Esa ya. Lagi-lagi siapa nih? PG PAUD, Bang. PG PAUD. Oke, pendidikan biologi ada ya? Oke. Wah, alhamdulillah banyak ya prodi yang bergabung pada hari ini. Oke, mungkin sedikit bercerita, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan Wakil Gubernur Bang Heru. Sebenarnya beberapa tahun belakangan, pemilihan mahasiswa berprestasi itu menggunakan KTI, karya tulis ilmiah. Tapi semenjak program kerja ini diserahkan kepada Kemendikbud, itu berubah menjadi gagasan kreatif. Karena sebelumnya, di tingkat universitas ya, itu diserahkan kepada Kemendikbud. Kita tuh di bawah Kemendikbud. Termasuklah program kerja Pilmapres. Tapi setelah pindah ke Kemendikbud, peraturan-peraturan yang ada di Pilmapres itu diubah, termasuklah gagasan kreatif. Jadi tidak ada lagi yang namanya karya tulis ilmiah, yang ada gagasan kreatif. Seperti namanya, gagasan kreatif. Kita harus menggagas sesuatu yang sifatnya itu inovatif dan kreatif. Itulah kenapa sebenarnya format final dari Kemendikbud untuk penyusunan karya tulis ini, ya maksud saya gagasan kreatif itu tidaklah ada. Karena apa? Karena dari Kemendikbud ingin melihat sekreatif apa sih mahasiswa-mahasiswa di Indonesia menyusun gagasan kreatif. Ya namanya aja gagasan kreatif. Jadi ya memang yang dituntut adalah kekreatifan para mahasiswanya dalam menyusun gagasan-gagasan yang ada. Oke, biar saya share screen dulu ya. Kita akan membahas secara lanjut tentang gagasan kreatif.
Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, mantap. Gagasan kreatif by MURC, Mawapres Universitas Riau Community. Silakan dibaca dulu. Penjabaran mekanisme gagasan kreatif ini didasarkan pada petunjuk pelaksanaan Pilmapres Nasional tahun 2020 dari Puspresnas. Mekanisme ini akan berlaku untuk seleksi tingkat jurusan, fakultas, dan universitas tahun 2021 di Universitas Riau. Sudah seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi, dari tingkat fakultas, di tahun ini kita sudah memakai yang namanya gagasan kreatif. Tidak lagi memakai yang namanya karya tulis ilmiah. Oke, gagasan kreatif. Untuk gagasan kreatif, karya ilmiah yang berisi uraian yang dilandasi dengan penalaran logis dan data akurat. Nah, kesamaan antara KTI dan gagasan kreatif itu terletak di sini. Penalaran logis dan data akurat. Dalam menyajikan sesuatu yang bersifat ilmiah, kita harus memiliki data. Kita harus membaca buku, kita harus melihat artikel, dan data-data yang ada di dalam artikel tersebut, itulah yang akan kita lampirkan nanti di gagasan kreatif kita. Hal ini sebenarnya sama sih dengan karya tulis ilmiah. Yang membedakannya adalah gagasan kreatif itu dia lebih detail dalam membahas gagasan-gagasan yang akan kita tuangkan nantinya. Oke, kita lanjut ya. S1 dan D3 itu mempunyai perbedaan. S1 gagasan tanpa prototipe, D3 membuat gagasan dengan prototipe. Nah, kita balik ke S1 dulu. Karena kita di FKIP nggak ada D3 ya, kita adanya S1. Jadi di S1, misalnya, Abang membuat gagasan kreatif tentang media pembelajaran bahasa Inggris. Otomatis, di dalam gagasan kreatifnya nanti, Abang akan mempresentasikan apa sih gagasan Abang tentang media pembelajaran tersebut. Karena Abang adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris S1, otomatis tanpa prototipe itu nggak apa-apa. Prototipe itu, ini loh, produk dari gagasan kita, tapi itu belum jadi sepenuhnya. Itu yang namanya prototipe. Jadi S1 itu boleh cuman gagasan kreatif tanpa prototipe, boleh. Tapi di tingkat D3, kita harus menyertakan prototipe. Jadi misalnya nih, dari D3, dia mengusung gagasan kreatif membuat ini, apa namanya, botol tumbler yang ada timernya misalnya, kayak gitu. Nah, itu botolnya, itu udah harus ada prototipenya. Produknya udah harus ada dan harus bisa dilihatkan kepada para juri. Nah, itu untuk D3. Tapi untuk S1, tidak ada produknya pun nggak apa-apa. Gitu. Tapi alangkah bagusnya ada produknya. Itu dia. Itu ya perbedaan S1 dan D3. Dan sekarang kita akan fokus kepada S1, tanpa prototipe. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya untuk penulisan, ini standar sih. Times New Roman 12, terus spasinya 1,5, di Justify, dan marginnya itu 4333 di kertas A4, terus terdiri dari 10 sampai 15 halaman. Nah, untuk format ini silahkan adik-adik screenshot dulu, baru nanti Abang pindahkan ke slide selanjutnya. Oke ya, kita lanjut ya. Kita masuk ke struktur. Oke. Sebentar. Di struktur itu bisa kita lihat sama-sama ya. Adik-adik bisa langsung screenshot aja, karena kita akan bahas satu-satu nanti. Ada cover, lembar pengesahan, surat pernyataan, kata pengantar, daftar isi dan sebagainya, summary. Summary itu ringkasan. Terus bab 1 lingkup pembahasan, identifikasi potensi lingkungan dan segala macamnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari
poin 1 nih, cover, sampai poin 6, summary. Itu sebenarnya sama dengan KTI. Yang membedakannya adalah, nih, bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu yang membedakan antara KTI dan gagasan kreatif. Kita bahas di cover dulu. Nah, untuk di cover sebenarnya ini standar ya. Ada logo universitas, terus ada judul, terus ada tulisan. Diajukan dalam Pilmapres tingkat apa? Kalau misalnya masih dalam tingkat fakultas, silakan ditulis diajukan dalam Pilmapres tingkat fakultas. Kalau universitas, tulis di situ diajukan dalam Pilmapres tingkat universitas. Lalu ada nama penulis dan NIM, nama universitas, tempat, lalu tahun. Jadi saya rasa hal ini mudahlah dimengerti oleh teman-teman calon wapres ya. Jadi saya rasa tidak ada masalah di cover ini. Lanjut. Lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini yang penting dari sebuah gagasan kreatif. Kenapa? Ya namanya juga lembar pengesahan. Kalau misalnya nggak lengkap ya nggak sah gitu gagasannya. Yang pertama harus menyantumkan judul, terus bidang karya. Nah, bidang karya ini sebenarnya, kalau Abang kan ikut Pilmapres di tahun 2019 dan di tahun 2020. Kalau tahun 2019, itu kita wajib mencantumkan bidang karya. Dan bidang karya itu cuma ada 2, IPA atau IPS. Jadi yang anak bahasa itu masuknya ke IPS. Tapi anak-anak PMIPA, ya otomatis masuknya IPA. Terus anak-anak JIP, terus PIPS ya otomatis maksudnya ke IPS gitu. Tapi di bidang karya ini bisa loh kita spesifikkan, misalnya bidang karyanya di bidang media pembelajaran bahasa Inggris, atau mungkin tentang bidang karyanya itu di logaritma matematika misalnya, nah, kayak gitu. Jadi bidang karya ini sesuaikan dengan gagasan kreatif apa sih yang pengen teman-teman usung nanti di Pilmapres. Terus ada nama dan NIM. Nama dan NIP pembimbing, lalu tanda tangan pembimbing, penulis, dan WD3. Jika seleksi jurusan atau seleksi fakultas ya ini, tanda tangan WD3 boleh dikosongkan. Nah, seperti itu. Coba dilihat-lihat dulu, di screenshot dulu. Karena saya rasa ini pembahasannya masih mudah. Karena seperti yang saya bilang, ini sebenarnya sudah ada juga di KTI, sama dengan KTI. Sip ya, kita lanjut ya. Surat pernyataan. Mencantumkan biodata singkat penulis, judul karya, tanda tangan pembimbing, dan penulis. Ini rasanya tidak perlu dijelaskan secara lanjut ya, karena sudah sangat-sangat jelas apa yang harus kita cantumkan di surat pernyataan. Kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sangat-sangat tipikal, sangat-sangat dasar. Bahkan di KTI juga ada gitu. Jadi tidak perlulah dijelaskan secara lanjut lagi ya. Silakan dilihat-lihat sebentar. Karena kita akan membahas secara mendalam itu nanti di bab 1 sampai bab 7. Karena itulah yang menjadi pembeda antara KTI dan gagasan kreatif. Dan itu pula lah yang menjadi tantangan bagi adik-adik untuk membuat gagasan kreatif. Karena kalau misalnya saya gitu kan, tahun kemarin itu tingkat fakultas dan universitas masih bikin KTI. Itulah kenapa kami masih punya contoh, kami masih bisa mencontoh KTI Mapres-Mapres di tahun sebelumnya. Tapi kalau sekarang teman-teman tidak bisa mencontoh siapapun, karena di tahun 2020 di tingkat universitas maupun fakultas masih menggunakan KTI. Di tingkat nasional yang baru menggunakan gagasan kreatif. Itulah kenapa sekarang UNRI mau menyesuaikan dari tingkat fakultas harus memakai gagasan kreatif. Oke, lanjut ya. Daftar isi. Nah, sudah tahulah daftar isi itu isinya apa ya. Nanti berisi halaman-halaman gitu, mempermudah juri untuk memeriksa gagasan kreatifnya. Nah, summary. Mungkin ini menjadi salah satu hal, jadi salah satu tantangan bagi teman-teman yang tidak bisa berbahasa Inggris atau belum bisa berbahasa Inggris. Jadi summary, sesuai dengan judulnya. Summary itu artinya ringkasan. Dan summary itu
berbahasa Inggris. Bisa kita lihat di aturannya. Berbahasa Inggris tidak lebih dari 500 kata, mencantumkan keywords per abjad, berisi ringkasan karya berupa masalah, metode, analisa, dan kesimpulan. Oke, jadi untuk yang pertama, berbahasa Inggris, sudah jelas ya. Terus tidak boleh lebih dari 500 kata. Nah, kalau di Word, itu kan dia menghitung kata-kata secara otomatis ya. Jadi teman-teman bisa tahu, apakah summary-nya sudah lebih dari 500 kata, atau malah kurang dari 500 kata. Intinya kalau kurang nggak masalah, berlebih yang nggak boleh. Itu dia. Mencantumkan keywords per abjad. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa membaca KTI atau artikel ilmiah, di bawah summary atau di bawah abstrak itu ada yang namanya keywords. Misalnya, Abang tadi kan membuat gagasan kreatif tentang media pembelajaran bahasa Inggris. Otomatis di bawahnya itu keywords-nya itu bahasa Inggris gitu kan, terus koma media pembelajaran, terus koma apa lagi gitu. Tapi disesuaikan dengan abjad. Nah, hal itu saya rasa teman-teman udah paham lah. Gitu. Terus berisi ringkasan karya berupa masalah, metode, analisa, dan kesimpulan. Jadi summary, isinya itu masalah. Masalah apa sih yang terjadi misalnya di Indonesia atau ruang lingkupnya kita kecilkan di Pekanbaru. Apa sih masalah yang ada di Pekanbaru gitu. Masalah yang ada di Pekanbaru adalah kebanyakan siswa tidak bisa berbahasa Inggris gitu. Terutama dalam bidang speaking misalnya. Terus metode. Metode ini metode apa yang teman-teman gunakan untuk menyusun gagasan kreatif? Apakah dengan terjun langsung ke lapangan melihat kondisi di sekolah, atau mungkin teman-teman menggunakan cuman dapat sumbernya itu dari baca buku, baca artikel ilmiah, dan seterusnya. Terus dari masalah-masalah tersebut, teman-teman bisa analisa dan menarik kesimpulan. Analisa dan kesimpulan. Misalnya seperti tadi kan, di Pekanbaru, siswa-siswanya itu tidak bisa berbahasa Inggris, terutama dalam bidang speaking. Nah, kita analisa, kenapa sih kok bisa siswa-siswa nggak bisa berbahasa Inggris, terutama speaking? Ternyata masalahnya adalah di kurikulum 2013 di Indonesia, itu tidak mewajibkan siswa untuk bisa speaking. Wah, itu merupakan satu masalah nih, sedangkan speaking adalah salah satu skill wajib yang harus kita miliki di bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris itu bahasa internasional, dan sekarang persaingan global itu bukan hanya bahasa Inggris malahan. Bahasa-bahasa lain kita juga harus punya gitu. Bahkan untuk bahasa Inggris saja kita nggak punya. Gimana mungkin kita bisa bersaing di dunia internasional. Nah, kira-kira seperti itulah analisanya. Dan kesimpulannya ada. Nah, ini dia. Bab 1. Lingkup pembahasan 1.1 lingkungan penerima manfaat. Ini sebenarnya sudah jelas juga ya, berisi latar belakang berupa alasan penulis mengangkat topik tersebut, dapat disertai dengan fakta dan data dari sumber terpercaya. Harus adanya keterkaitan dengan tema yang ditentukan oleh penyelenggara. Oke, kita bicara tentang tema dulu. Dari tahun ke tahun, Filmapres itu ada temanya masing-masing. Tapi 3 tahun belakangan ini, tema kita itu selalu berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu merupakan program kerja ya, yang diadakan oleh suatu lembaga, saya lupa namanya, mungkin teman-teman bisa googling-nya. Di situ ada beberapa poin, salah satu poinnya itu adalah pendidikan, di poin ketiga kalau tidak salah ingat saya. Dan biasanya ANFKIP ketika menyusun KTI itu akan mengangkat tema tentang pendidikan. Gitu. Jadi di pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya banyak, ada temanya tentang kemiskinan, tentang kelaparan, tentang pendidikan, tentang pembangunan infrastruktur dan segala macamnya. Jadi biasanya anak FKIP itu ya ngambilnya tentang pendidikan. Jadi insya Allah kalau memang tahun 2021 temanya itu juga tentang pembangunan berkelanjutan, teman-teman bisa nih ngambil tentang pendidikan karena memang satu linear gitu. Karena kita FKIP kan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu tentang tema. Kita lanjut ke awal ya. Berisi latar belakang berupa alasan penulis mengangkat topik tersebut. Alasannya, seperti yang Abang jelaskan tadi, misalnya kita menemukan masalah di
Pekanbaru bahwa siswa tidak bisa bahasa Inggris terutama speaking. Dan penulis ya, kita penulis ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menawarkan solusi-solusi tertentu. Nah, itulah yang dinamakan alasan. Itu dia. Disertai dengan fakta dan data dari sumber terpercaya. Fakta dan data dari sumber terpercaya ini bisa kita dapatkan dari buku-buku, atau mungkin teman-teman mengadakan observasi, survei kecil-kecilan, atau dari artikel-artikel ilmiah. Nah, itu dia. Terus analisis teori utama, jika ada. Berisi rumusan persamaan terkait gagasan. Dapat dituliskan dalam bentuk subjudul kembali yang saling berkaitan. Terutama ini dapat digunakan sebagai dasar kerangka analisis. Nah, analisis teori utama. Seperti Abang bilang tadi ya, kita bahas tentang masalah anak-anak Pekanbaru, terutama siswa yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, kita kan sudah menemukan nih, masalahnya adalah kurikulum 2013 yang tidak mewajibkan siswa-siswa untuk bisa speaking. Nah, teorinya adalah teman-teman bisa cantumkan di situ. Kalau misalnya dalam kurikulum itu tidak dicantumkan bahwa siswa tidak wajib bisa speaking, bagaimana mungkin gitu kita bisa bersaing di dunia luar? Sedangkan Indonesia itu sudah banyak loh warga negara asing yang masuk gitu. Mereka kerja di Indonesia. Bagaimana mungkin nanti kita bisa bersaing dengan mereka? Kira-kira seperti itu analisis teori utamanya. Terus bab 2 ya, identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Keunggulan yang dapat dikembangkan dari objek atau tempat. Nah, identifikasi potensi lingkungan. Seperti kita bahas tentang bahasa Inggris tadi ya, karena Abang dari pendidikan bahasa Inggris ya, jadi Abang ngertinya di bidang situ. Kita sudah menemukan nih masalah, siswa Pekanbaru nggak bisa berbahasa Inggris, terutama speaking. Itu kekurangannya. Tapi coba kita cari potensi yang ada di Pekanbaru, tapi nyambung gitu dengan bahasa Inggris. Potensi lingkungan yang ada di Pekanbaru adalah banyaknya komunitas bahasa asing, terutama komunitas yang berbahasa Inggris gitu, komunitas bahasa Inggris itu banyak. Terus kita nih bisa nih memunculkan ide, gimana kalau kita kerjasama dengan komunitas tersebut untuk mengajarkan anak-anak siswa di Pekanbaru gitu. Tapi dengan metode dan cara mereka tidak lagi sesuai dengan kurikulum. Karena apa? Karena ya di kurikulum kan tidak ada tuh pembelajaran tentang speaking. Jadi kita manfaatkan aja orang-orang yang bergabung di komunitas bahasa Inggris untuk bisa mengajarkan teman-teman ya, siswa-siswa di Pekanbaru. Nah, kira-kira seperti itu, identifikasi potensi lingkungannya. Terus, identifikasi kebutuhan lingkungan hidup. Penjabaran kebutuhan lingkungan yang selaras dengan ide gagasan penulis. Nah, sebenarnya sama sih dengan tadi. Kalau di sini kan contohnya, Kota Pekanbaru memerlukan alternatif AC yang ramah lingkungan dan hemat energi. Kalau misalnya tentang bahasa Inggris tadi, identifikasi kebutuhan lingkungannya adalah siswa-siswi di Pekanbaru memerlukan alternatif tempat belajar yang baru untuk bisa mengembangkan kemampuan speaking mereka dengan tidak terpaku kepada kurikulum yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Sebentar ya. Mungkin bahas tentang gagasan kreatif ini kan sifatnya ilmiah ya, jadi agak membosankan gitu. Jadi mohon teman-teman tahan-tahan sedikit ya, karena ya sepertinya pembahasan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Oke. Terus target pemenuhan kebutuhan lingkungan dapat berupa pemanfaatan, pengoptimalan, kaitkan dengan tema yang diangkat bercirikan SMART, specific, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Sebenarnya hal ini juga ada sih di manajemen organisasi, SMART. Jadi gini, dalam manajemen organisasi itu ada yang namanya planning ya. Planning, terus actuating, terus controlling, terus juga evaluating gitu. Tapi di dalam planning ini, itu ada yang bercirikan SMART gitu, specific, measurable, acceptable, realistic, dan time bound.
Jadi saya rasa ya anak-anak yang sering organisasi ini sudah paham lah apa sih itu bercirikan smart. Jadi tidak akan saya jelaskan secara rinci di sini. Biarlah teman-teman bisa cari di Google atau mungkin nanti cari panduan Pilmapres tahun 2020. Di situ sudah dijelaskan semua. Smart itu apa? Silahkan. Terus konsep rancangan ide gagasan, bagaimana rancangan dari ide yang diajukan. Nah, kita membahas tentang ini tadi ya, tentang kemampuan bahasa Inggris. Terus kita kan pengen nih memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada untuk mengajarkan siswa-siswi di Pekanbaru berbahasa Inggris dengan tidak terpaku pada kurikulum 2013. Jadi, kalau misalnya ide kita adalah seperti itu, konsep dan rancangan ide gagasan ini adalah dengan menjadikan komunitas-komunitas tersebut sebagai mitra sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswi. Kira-kira seperti itu. Terus, analisis pencapaian target. Nah, 4.1, target akhir dari perancangan ide bisa juga berupa keunggulan. Oke. Contohnya, efektivitas agency dibanding AC yang telah ada dari segi biaya dan daya. Oke. Jadi sebenarnya untuk analisis pencapaian target, di sini kita harus menonjolkan kelebihan apa sih yang ada pada produk atau ide yang telah kita gagas. Misalnya tadi ya media pembelajaran gitu kan. Abang mengangkat ide media pembelajaran untuk memperlancar listening misalnya. Jadi dari media pembelajaran tersebut kita harus menonjolkan bahwa oke, produk ini lebih memudahkan siswa dan siswi dalam melaksanakan ujian yang bentuknya itu listening. Intinya di analisis pencapaian target ini, teman-teman hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan dari ide teman-teman. Udah, cukup itu aja. Terus analisis dampak lanjutan. Kebermanfaatan bagi setiap subjek lingkungan, baik kepada mahasiswa, masyarakat, ataupun lingkungan lainnya. Bisa dalam cara kerja. Oke. Jadi analisis dampak lanjutan ini sebenarnya cuman manfaat-manfaat. Jadi kalau misalnya di analisis pencapaian target itu adalah keunggulan, kalau di 4.2 ini adalah manfaat. Misalnya dari media pembelajaran yang abang buat tadi, untuk sekolah apa sih manfaatnya? Terus untuk guru-guru apa sih manfaatnya gitu? Untuk siswa apa manfaatnya? Untuk guru apa manfaatnya? Terus untuk masyarakat umum apa manfaatnya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dibedakan. Setiap orang itu dibedakan. Terus strategi implementasi ide gagasan. Nah, ini udah jelas juga sebenarnya ya. Proses pembuatan, langkah kerja yang akan dilakukan, jabarkan per poin dan mulai perancangan sampai kepada distribusi atau pemasaran. Ini dari kalimat yang abang bacakan tadi sebenarnya udah jelas ya, proses pembuatan. Jadi misalnya kalau kita buat media pembelajaran tadi, berarti kita harus ada dong cara-cara pembuatannya. Gitu. Mungkin dengan mengumpulkan bahan, terus kita analisis dulu dan segala macamnya. Nah, itu kalau berbentuk produk gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi abang bilang bekerja sama dengan komunitas, itu nanti hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan nama-nama komunitas berbahasa Inggris di Pekanbaru. Komunitas bahasa Inggris di Pekanbaru maksudnya. Terus nanti kita analisis nih, komunitas-komunitas mana saja yang berpotensi untuk bisa membantu sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa Inggris di sekolah. Nah, setelah kita analisis, kita dapat nama-nama komunitasnya, barulah kita hubungi, terus kita jadikan mitra, dan segala macamnya. Nah, itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan dari gagasan kita. Terus, jadwal rencana kerja. Jadwal dibuat per bulannya sesuai dengan ide gagasan penulis dalam bentuk tabel seperti format PKM. Jadi teman-teman bisa nih tanya ke kakak dan abangnya yang pernah ikut PKM. Jadi sebenarnya bentuk tabelnya itu sederhana sih, misalnya dari bulan Januari sampai Februari, itu apa yang kita lakukan. Terus dari bulan Maret sampai April, terus apa yang kita lakukan. Jadi dia itu berbentuk tabel. Kurang lebih itu sama dengan timeline organisasi.
Nah, kalau teman-teman anak hima ya, atau anak yang pernah berorganisasi lah. Jadi dia bentuknya hampir sama dengan timeline organisasi. Nah, itu dia. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Lagian ini kan cuma gagasan ya. Gagasan, jadi kalaupun memang tidak benar-benar kita laksanakan nggak apa-apa, kita kira-kira saja. Oke, struktur organisasi, rencana anggaran biaya, dan mitra atau stakeholder. Ini sebenarnya udah jelas ya. Jadi dalam gagasan kita, ya perlu abang sampaikan dari awal ya sebenarnya. Untuk gagasan yang kita ajukan di Pilmapres, itu kalau bisa adalah gagasan-gagasan yang berdampak luas kepada masyarakat umum. Jadi tidak hanya misalnya untuk SMA 3 misalnya, atau hanya untuk anak-anak mahasiswa pendidikan bahasa Inggris di FKIP Unri, enggak kayak gitu. Jadi dia itu harus berdampak luas misalnya kepada mahasiswa se-Indonesia, atau mungkin siswa-siswa sepekanbaru. Nah, itu enggak masalah, karena bisa terbilang cakupannya luas gitu. Itulah kenapa perlu adanya struktur organisasi. Misalnya abang gitu kan sebagai penggagasnya, abang sebagai ketua, terus nanti ada bendahara, ada sekretarisnya, dan badan-badan terkait yang memang dibutuhkan di dalam gagasan itu. Nah, ini terserah kepada teman-teman nanti. Terus rencana anggaran biaya, nah ini udah jelas ya. Dalam mewujudkan ide atau gagasan teman-teman, itu pasti dibutuhkan biaya gitu. Jadi ya udah dijabarkan aja di situ. Kalau teman-teman, ini lagi-lagi tentang organisasi ya. Teman-teman yang pernah bikin proposal atau LPJ, itu di bagian belakangnya itu ada yang namanya rincian dana kegiatan. Kira-kira bentuknya seperti itu. Ya. Terus mitra stakeholder. Nah, mitra stakeholder ini adalah di lembaga mana aja sih yang bisa kita jadikan untuk kerjasama dalam mewujudkan gagasan kita. Nah, itu singkatnya. Visualisasi gagasan dibuat dalam bentuk diagram yang mencantumkan sahabat, situasi saat ini, sasaran, hambatan, bantuan, tindakan. Bentuk diagram lebih jelasnya dapat dilihat di petunjuk pelaksanaan Pilmapres 2020. Terus kita masuk ke daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ada dua. Ada Harvard Style, ada APA Style. Jadi yang kita gunakan adalah Harvard Style. Sesuai dengan abjad buat secara otomatis di Microsoft Word. Jadi ada yang namanya program yang namanya itu Mendeley. Mendeley ini digunakan biasanya untuk mengutip artikel, mengutip pernyataan orang, atau bahkan membuat daftar pustaka. Jadi sekali klik itu daftar pustakanya otomatis keluar semua dan semuanya itu sesuai dengan abjad. Jadi kita tidak perlu takut salah lagi dan tidak perlu menyusun satu-satu daftar pustakanya. Itu dia. Terus lampiran. Nah, lampiran ini sebenarnya bersifat apa ya? Tidak wajib. Berisi data statistik, logo, ilustrasi produk jika ada. Kalau misalnya memang ada gitu kan, lampiran yang mau dilampirkan silakan dilampirkan, tapi tidak wajib. Itu data statistik, logo, dan ilustrasi produk. Tapi kalau misalnya untuk struktur organisasi itu wajib. Terus tips. Nah, ini tips. Sebenarnya karena yang menyusun ini adalah anak-anak MURC ya. Bagi yang belum tahu ya, MURC itu adalah mahasiswa berprestasi Universitas Riau Community. Jadi isinya itu ya para mahasiswa berprestasi gitu pengurusnya. Untuk ini sebagai intermezzo saja ya, untuk perkenalan. Ketuanya itu ada Nurfi Hikmah, itu dari FNIPA, Fisika FNIPA. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi 1, Unri. Terus sekretaris 1 ada saya sendiri, Andi Kurniawan, mahasiswa berprestasi 2. Terus bendaharanya ada Rami Fitra Iza ya, itu dari Fisika FNIPA juga. Ya, terus ya tadi sekretaris 1 sudah ya, saya Andi Kurniawan dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris. Terus sekretaris 2-nya ada Syarizan. Syarizan juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris gitu. Jadi pengurus intinya itu FMIPA sama FKIP gitu. Dan ada PJ-PJ fakultas, ada juga Kominfo. Kominfonya itu dipegang kepalanya itu Hana
Noviatna dari FEB. Nah, pokoknya. Dan kami semua ya, MURC itu sebenarnya berada di bawah URC. Kami berbentuk komunitas, tapi di bawah kelembagaan yang menaungi itu URC. Seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya tips-tips dari para mapres yang ada di MURC ya. Pahami tema. Nah, kita harus memprediksi dulu nih temanya. Tema apa yang kira-kira akan diangkat di tahun 2021. Di tahun 2021 itu kan lagi heboh nih. Lagi heboh tentang COVID-19, lagi heboh tentang tentang isu-isu kesehatan lah, seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga heboh nih. Wah, ternyata dunia itu bukan lagi revolusi industri 4.0, tapi sudah mau melanjut ke revolusi industri 5.0. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa nih prediksi kira-kira tema apa sih yang akan dikeluarkan di tahun 2021. Silakan dikumpulkan ide-idenya. Kalau misalnya tentang isu kesehatan, apa idenya? Terus mungkin kalau misalnya tetap pembangunan berkelanjutan, apa idenya? Terus kalau misalnya tentang revolusi industri, apa idenya? Jadi nanti ketika Kemendikbud sudah merilis panduan tentang mahasiswa berprestasi 2021, teman-teman tinggal eksekusi. Oke, aku akan memakai ide yang ini karena temanya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu udah udah dijelaskan juga cari masalah. Temukan masalah yang urgent yang sedang hangat dibicarakan. Seperti disinformasi vaksin, korupsi, keselamatan transportasi, dan lain-lain. Terus, buat draft karya. Diurutkan dari masalah umum, masalah spesifik, potensi, dan ide. Nah, itu. Lanjut, cari pembimbing. Gagasan kreatif yang diajukan harus disertai dari bimbingan dosen. Oke, jadi sebenarnya ya, untuk gagasan kreatif ini ada yang sama dengan KTI, ada yang tidak, seperti yang saya bilang tadi. Dan di bagian cari pembimbing ini sama dengan KTI. Gitu. Kita dalam menggagas ide kita harus cari pembimbing. Jadi samalah, kayak misalnya anak-anak semester akhir gitu kan bikin proposal, bikin tugas akhir lah, skripsi gitu kan sering-sering tuh menghubungi dosen, bimbingan sama dosen. Nah, dalam membuat KTI ya, dalam hal ini gagasan kreatif juga harus nih sering-sering koordinasi sama pembimbingnya gitu. Cari dosen, silakan cari dosen yang bersedia untuk membimbing kamu dalam menyusun gagasan kreatif ini. Terus mulailah menulis, ini sudah jelas ya. Namanya juga gagasan kreatif ya harus menulis gitu. Terus tampilkan data dan ilustrasi. Tujuannya untuk memperjelas ide dan untuk data dan gambar dan segala macamnya. Ini sebenarnya tampilkan data dan ilustrasi ini additional sih. Kalau memang mau menampilkan silakan, kalau tidak ya juga silakan. Tapi lebih bagus ditampilkan supaya idenya itu jelas dibaca sama juri. Terus revisi karya ini dilakukan oleh dosen ya. Nanti koordinasi sama dosen. Terus cek plagiasi. Cek plagiasi ini bisa di internet gitu. Bisa di internet, nanti teman-teman cek. Atau di, apa sih Bang nama programnya Bang? Iya, Turnitin. Ada namanya Turnitin, tapi tidak semua dosen yang punya. Biasanya kepala prodi yang punya sih. Kepala prodi yang punya. Kalau Abang kemarin waktu itu, Mapres kemarin kan Abang dibimbing sama 3 dosen. Pak Anto dari Pendidikan Bahasa Inggris, Bu Rosa dari Pendidikan Kimia, dan Mem Yen dari Pendidikan Matematika. Waktu itu yang punya Turnitin itu cuman Mem Yen. Jadi kemarin Abang cek plagiasinya itu sama Mem Yen. Dan alhamdulillah plagiasi Abang itu cuma 18%. Itu dia. Dan untuk gagasan kreatif atau KTI ini ya, seingat Abang, itu maksimal 25%. Ya, maksimal 25%. Tapi kemarin plagiasi Abang cuma 18%. Jadi bisa yakin lah juri terhadap kita bahwa oke, karya kamu clear gitu kan, jelas memang original karena cuma 18% plagiasi. Itu dia. Oke, ini skip. Nah, presentasi. Jadi setelah kita membuat gagasan kreatif, kita harus mempresentasikan ke depan juri. Durasinya 7 menit. Tidak memakai banyak animasi.
Kan banyak nih kadang-kadang PPT yang kayak ada burung-burung terbangnya, terus bintang-bintang berkelipan dan segala macamnya. Itu tuh alay deh, nggak usah dipakai. Juri nggak suka. Ya, jadi ini yang ketawa ngerasa nih kayaknya ya. Jadi nggak usah dipakai gitu. Karena sebenarnya yang dituntut oleh juri itu adalah kejelasan ide kalian. Gitu. Bukan tentang animasi yang cantik-cantik itu, enggak gitu. Itu bakal memakan waktu kalian. Serius nih, kalau kalau kalian tetap memakai itu, lihatlah nanti. Pasti dibilang alay sama juri. Terus menjelaskan isi keseluruhan karya. Ini nih, yang ditakuti oleh banyak orang. Penjelasannya harus berbahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya karena memang teman-teman sudah tahu kan informasinya bahwa presentasi itu memakai bahasa Inggris, dari sekarang silahkan berlatih berbicara menggunakan bahasa Inggris. Mau berlatih dengan temannya, atau mungkin ada teman-teman yang punya teman di pendidikan bahasa Inggris gitu. Bisa bantu. Gimana sih caranya kita public speaking dengan baik, tapi menggunakan bahasa Inggris. Itu dia. Terus ada tanya jawab, terus 7 menit dengan poster berbahasa Inggris. Nah, di poin 6, 7 menit dengan poster berbahasa Inggris. Jadi kalau kita sudah melaju ke tingkat nasional, kita tidak lagi memakai PowerPoint, tapi kita memakai poster. Jadi ketika kita presentasi, itu kita pakai poster gitu. Nggak lagi pakai PPT dengan animasi-animasi alay tadi, enggak. Gitu. Nah, itu dia perbedaan antara nasional dan tingkat fakultas atau universitas. Nah, itu dia. Lanjut ya. Nah, ini lanjut. Nah, Kak Nurfi, jadi gini, setelah kita melakukan seleksi tingkat fakultas, kita kan melakukan seleksi tingkat universitas. Nanti di tingkat universitas itu dapat nih juara 1, 2, 3. Jadi yang diutus ke tingkat nasional itu cuma juara 1. Otomatis Kak Nurfi yang juara 1 kemarin yang diutus ke tingkat nasional. Dan ini adalah contoh dari poster yang beliau buat untuk dipakai ketika presentasi di Pilmapres tingkat nasional. Bisa dilihat-lihat dulu. Nah. Jadi sekali lagi ya, kalau di tingkat nasional itu nggak ada kesempatan buat teman-teman untuk memakai animasi-animasi. Ya burung-burung terbang tadi, gitu kan, bintang-bintang berkelipan, gelombang-gelombang yang alay tadi. Itu nggak ada, nggak bisa. Itu dia. Oke ya, udah ya. Nah, ini adalah kriteria, lanjut dia. Oke, ini adalah kriteria penilaian. Bobotnya itu cara penulisan 20%, kelengkapan isi 40%, kualitas gagasan 40%. Bisa dibaca sendiri, atau mungkin mau di-screenshot silakan. Inilah yang akan dinilai oleh juri gagasan kreatif kita. Oh ya, untuk pengetahuan ya, Pilmapres yang dinilai itu ada 4. Ada IPK, ada prestasi. Ini saya ulang ya, kalau memang ada yang belum tahu. IPK, prestasi, gagasan kreatif, dan bahasa Inggris. Untuk gagasan kreatif, ini poinnya yang paling besar, yaitu 30%. Bahasa Inggris itu poinnya 25%. Sedangkan IPK dan prestasi itu poinnya 20%. Itu udah 100% belum ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, baru 95%. Ini prestasi yang 25%. Jadi IPK 20%, prestasi 25%, gagasan kreatif 30%, dan bahasa Inggris 25%. Nah, itu kira-kira. Jadi di dalam gagasan kreatif 30% tadi dibagi lagi menjadi 3. Cara penulisan, isi, dan kualitas gagasan. Seperti itu. Jadi karena memang gagasan kreatif ini persenannya lebih besar daripada yang lain, itulah kenapa kalau memang teman-teman kurang di bahasa Inggris, teman-teman harus membuat gagasan kreatif yang sangat-sangat bagus untuk menutupi nilai-nilai yang kurang di bahasa Inggris. Nah, mekanisme ini tidak dijabarkan secara rinci, termasuk gagasan mapres utama tidak akan diberikan, guna menghindari hal yang tidak diinginkan dan supaya setiap individu dapat berpikir secara kreatif.
namanya juga gagasan kreatif, jadi yang dituntut dari teman-teman mahasiswa adalah kekreatifan. Gimana sih cara teman-teman mengolah format-format yang udah diberikan tadi secara kreatif, yang nantinya akan dipakai untuk di Pilmapres. Itu dia. Thanks. Nah, mungkin itu aja ya. Ini udah serak juga suara Abang menjelaskan semuanya. Oke, mungkin itu aja yang dapat Abang sampaikan. Terlebih dan kurang Abang mohon maaf ya. Abang serahkan lagi kepada Syarizan sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk materi yang sangat luar biasa kepada Kang Andri Kurniawan. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Jadi untuk mekanisme sesi tanya-jawabnya, kita akan membuka 3 sesi tanya-jawab. Setiap sesi akan terjadi 3 pertanyaan. Kemudian untuk template bertanyanya, silakan nanti sampaikan nama lengkap, kemudian asal prodi dan angkatan. Jadi langsung saja kita buka untuk sesi pertama, sesi tanya jawab. Sebelumnya nanti rekan-rekan sekalian boleh nanti langsung unmute saja nanti mic-nya, kemudian langsung sampaikan nama, kemudian prodi, angkatan, langsung ke pertanyaannya. Dan alternatif lainnya apabila rekan-rekan tidak bisa atau kondisi tidak mungkin untuk bertanya secara langsung, rekan-rekan bisa langsung bertanya melalui fitur chat. Oke, kita buka langsung ke sesi pertama. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan unmute atau ketik di chat box di Zoom meeting-nya. Izin bertanya, Bang. Oke, baik. Nama saya Cahaya Beladina, dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019. Saya ingin bertanya mengenai analisis teori utama. Apakah itu sama dengan hipotesa, Bang, kalau di karya tulis biasa? Terus boleh minta tipsnya, Bang, bagaimana agar plagiasi itu tidak lebih dari 25%? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada penanya pertama atas nama Cahaya Beladina dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2019. Jadi pertanyaannya yang pertama, apakah analisis tersebut sama dengan hipotesa? Dan kedua, apakah ada tips dan trik untuk membuat KTI kita tidak memiliki plagiarisme lebih dari 25%? Baik, selanjutnya untuk rekan sekalian yang masih ingin bertanya, silakan. Oke, pertanyaan yang kedua dari Nurila Trisni dari Pendidikan Fisika. Pertanyaannya, apa saja tips untuk mencari dosen pembimbing untuk gagasan kreatif, Bang? Oke, pertanyaannya sudah Izin 2 yang bertanya, masuk. Bang. Oke, ya silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi Kanda wabarakatuh. moderator dan Kanda pemateri, saya Nurlina dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau Angkatan 2018. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kanda pemateri mengenai yang pertama tadi ada cari dosen pembimbing. Apakah untuk dosen pembimbing itu sendiri memiliki spesifikasi tertentu untuk dijadikan dosen pembimbing? Terus yang kedua, mengenai poster yang berbahasa Indonesia tadi, berarti kita itu memaparkan presentasi kita itu dalam bentuk poster itu saja. Maksudnya saya tuh nggak paham apakah poster itu saja yang kita tampilkan kemudian kita jelaskan satu persatu atau poster itu tadi itu dipilah-pilah, kemudian kita masukkan ke dalam PPT atau seperti apa, Kanda? Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurlina. Jadi pertanyaan itu pertama, apakah dosen ada spesifikasi tertentu sehingga bisa jadi dosen pembimbing pada pemilihan Mapres, dan yang kedua, tolong jelaskan kembali mengenai poster, bagaimana sih mekanisme penggunaan poster pada seleksi Mapres. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Di kolom chat juga ada pertanyaan dari Shirley Fitri Rahmadani, tapi nanti akan dijawab nanti setelah sesi pertama. Oke, kita tampung dulu berarti dari Shirley Fitri Rahmadani. Oke, kita serahkan kepada pemateri kita, Kang Andri Kurniawan, untuk menjawab pertanyaannya atau mungkin memikirkan terlebih dahulu jawaban yang akan disampaikan.
Oke, oke. Udah kayak sidang musma ya. Asli Oke, itu, Bang. pertanyaan yang Cahya, ini maksud Cahya tadi analisis apa, Dek? Analisis teori utama, Bang. Yang di Oh, oke, analisis satu ya. teori utama. Apakah sama dengan hipotesa? Iya, analisis teori utama itu sama dengan hipotesa. Jadi kita di analisis atau hipotesa itu isinya tuh kayak berandai-andai gitu loh, Dek. Berandai dalam artian kayak, oke, jadi tadi yang seperti Abang contohkan ya, siswa di Pekanbaru kurang nih bahasa Inggrisnya, mereka nggak bisa speaking. Kira-kira kalau misalnya kalau kita kerjasama dengan komunitas bahasa Inggris yang ada di Pekanbaru, bisa nggak ya meningkatkan kemampuan speaking kita? Atau mungkin kita bikin media pembelajaran aja nih untuk meningkatkan kemampuan speaking mereka. Jadi kira-kira kayak gitu deh. Itu sebenarnya secara singkat apakah analisis teori utama sama dengan hipotesa? Iya, sama. Itu dia. Terus tips trik supaya KTI-nya itu plagiarismenya rendah ya. Nah, tips dan trik plagiarismenya rendah itu yang pertama, silahkan pastikan bahwa ide kalian itu original. Tidak meniru judul-judul dari yang lain. Karena apa? Karena nantinya di pembahasan itu kalau judulnya sama dengan yang lain ya, yang sudah ada, nanti sama tuh di bagian ini, di identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan, terus rumusan target pembangunan itu akan sama. Silahkan yang pertama pastikan bahwa ide kalian itu original. Dan sebentar, Abang ada. Lalu teman-teman bisa juga lihat ini di dalam dunia KTI atau gagasan kreatif atau karakteristik ilmiah ya, dalam menulis hal-hal ilmiah seperti itu, ada yang namanya kutipan. Kutipan. Misalnya kita mengutip nih, Abang Andi Kurniawan mengatakan bahwa coklat itu bubuk kakao, gitu kan. Nah, untuk mengutip kata-kata tersebut, kita harus mengubah gitu, mengubah kalimatnya. Misalnya bukan lagi coklat itu terbuat dari bubuk kakao, tapi bubuk kakao adalah bahan dasar yang digunakan untuk membuat coklat. Nah, itu kan beda kan bahasanya. Jadi, nah benar tuh, refreshing tuh, benar. Jadi, kita harus ngubah gitu bahasanya. Jangan sampai nanti bahasanya tidak diubah, nanti diternitin tinggi plagiasinya. Karena diternitin ini kadang-kadang tuh lucu. Bahkan nama abang Andri Kurniawan itu kena plagiasi. Itu dia. Kan plagiasinya itu ini ya, kan ada kayak ada warna merah, terus ada warna kuning, pokoknya ditanda-tandai kan warnanya. Terus abang bingung, ini kok nama abang kena plagiasi gitu kan. Emang sih banyak yang orang-orang yang bernama Andri di dunia ini, tapi apakah sebuah nama itu juga plagiasi gitu kan. Itu lucu gitu. Itulah kenapa sebenarnya dalam menyusun gagasan kreatif atau apapun itulah, itu memang benar-benar harus hati-hati. Abang ada simpan ini, bentar ya abang periksa dulu, abang lupa namanya. Jadi ini adalah salah satu cara abang untuk menghindari plagiasi. Ada di Instagram, bentar ya abang buka Instagram dulu ya, lewat laptop agak lelet nih. Mana dia nih? Loh, kok nggak ada? Oh, ada. Nah, namanya adalah Smodin. Smodin. S-M-O-D-I-N. Smodin. Jadi Smodin ini adalah sebuah website ya bilangnya ya. Jadi ketika kita buka Smodin, di sebelah kiri itu ada kolom yang dimana kita harus memasukkan kalimat asli. Nanti kalau kita misalnya udah klik gitu kan, nanti di kolom sebelah kanan kata-kata tersebut akan diacak dan akan membentuk sebuah kalimat baru. Nah, itu di Smodin. Itu abang sejak kapan ya pakai Smodin itu ya? Pokoknya abang pakailah Smodin gitu. Bahkan ya, sekarang kan abang udah semester akhir ya, bahkan nyusun proposal gitu kan.
Jadi abang juga pakai Smodin gitu. Pakai Smodin. Tapi di Smodin ini tidak 100% benar. Jadi ketika misalnya bahasanya itu sudah diubah oleh Smodin, kita juga harus melihat tata bahasanya benar apa tidak. Apalagi yang berbahasa Inggris. Itu tuh biasanya subjeknya entah kemana, verbnya entah kemana, pokoknya entah kemana-mana lah gitu. Itulah kenapa sebenarnya Smodin ini sangat membantu, tapi kita harus jeli lagi mana sih sebenarnya yang salah. Itu dia. Jadi pakai Smodin ya, untuk menghindari plagiasi yang tinggi. Itu untuk cahaya. Terus untuk dari adik-adik dari pendidikan fisika tadi ya, maaf ya abang lupa namanya. Tips cari pembimbing ya. Oke, tips cari pembimbing sebenarnya ini harus disesuaikan dengan tema apa sih yang kita angkat gitu. Misalnya nih, kita mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa lewat drama. Nah, lewat drama misalnya. Nah, kita cari dosen-dosen yang mengajar mata kuliah drama. Itu sesimpel itu sebenarnya. Misalnya kalau abang nih kan, kalau di bahasa Inggris itu, kebanyakan dosen itu kemampuannya di linguistik, di kebahasaan. Tapi di dalam pembuatan media pembelajaran itu sedikit. Itulah kenapa ketika tahun kemarin ya, tahun 2019, abang kan buat media pembelajaran, abang carinya itu ada yang namanya Memaria. Kenapa Memaria? Karena Memaria itu adalah orang yang jago dalam membuat pengembangan suatu media. Itu dia. Lalu di tahun 2020, abang ini memodifikasi aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang sifatnya berbasis aplikasi dan segala macamnya, itu carinya Seranto. Itulah kenapa di tahun 2020, abang cari Pak Anto. Nah, itu dia. Jadi sesimpel itu deh sebenarnya, nggak susah kok. Tapi biasanya ada nih jenis-jenis dosen yang kayak sebenarnya dia cocok nih kan, cocok gitu. Dia menguasai di bidang sana, tapi dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, cari aja dosen yang mau. Biasanya dosen yang mau itu kan apa ya? Biasanya rasa ikhlas itu lebih berpengaruh lah dalam karya kita. Itu dia. Itu ya untuk jawaban yang tadi. Terus cari dosen pembimbing apakah ada spesifikasi tertentu. Nah, sebenarnya sama sih spesifikasinya itu ya udah kita cari dosen-dosen yang sesuai dengan judul yang kita ajukan. Terus spesifikasinya itu nggak ada sih yang kayak misalnya harus lulus S3 dari Bristol University Inggris gitu. Harus pernah juara KTI internasional ketika mahasiswanya enggak gitu. Jadi sebenarnya sekalipun dia lulusan S2 tapi dia adalah dosen, itu boleh. Nggak harus asal dosen prodi kita. Boleh. Kemarin ya, di tahun 2020, anak pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019, abang lupa namanya. Pembimbingnya itu dari dosen pendidikan biologi. Karena apa? Karena yang dia bahas itu kemarin tentang sampah. Jadi kayak ya dosen pendidikan bahasa Inggris bahas tentang sampah, apa sih nyambung-nyambungnya kan nggak nyambung. Jadi otomatis dia kemarin itu nyari dosen pendidikan biologi. Dan itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Gitu. Oke ya. Terus poster. Nah, poster ini seperti yang sudah Abang bilang, sebenarnya kalau di tingkat fakultas dan universitas, kita presentasi menggunakan PowerPoint. PowerPoint ya. Tapi kalau sudah melaju ke tingkat nasional, kita tidak menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan poster. Itu dia. Jadi poster yang kita gunakan itu cuma selembar, yang seperti yang abang tunjukkan tadi, cuma selembar aja. Dan itulah yang kita kasih ke juri, nanti kita presentasi. Udah, gitu aja. Itu dia. Jadi jangan khawatir, jadi di tingkat fakultas dan universitas itu masih pakai PowerPoint. Dengan catatan tidak memakai animasi-animasi alay tadi. Oke? Dan itu dia. Oke, itu aja jawaban dari abang. Abang serahkan lagi kepada Syahrizan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa dari Kang Andri Kurniawan. Jadi kita lanjutkan kita lanjutkan ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama untuk sesi kedua dari Shirley Fitri Rahmadani dari Pentika 2020. Izin bertanya, Bang. Tadi aspek penilaian itu ada prestasi sama IPK. Untuk prestasi maksudnya prestasi seperti apa, Bang? Dan untuk IPK ada minimalnya. Terima kasih, Bang.
Lanjut. Oke, ada lagi? Oke, masih ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Izin bertanya, Bang. Oke, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ledia Asia dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Bang Andri Kurniawan. Pertanyaan saya, jika kita sudah punya judul dan kita kan membutuhkan referensi seperti jurnal, namun jurnal-jurnal yang tersedia itu tahun-tahunnya itu 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, padahal kan diharuskan tuh lebih baik jurnal terbaru. Nah, menurut Bang Andri, apakah sebaiknya mengganti judul atau tetap menggunakan referensi yang memang cuma ada itu? Nah, terima kasih, Bang. Oke. Udah ada lagi? Oke, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bang. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Abang, Kakak, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gunawan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2019. Ingin bertanya kepada pemateri. Yang ingin gue tanyakan, apakah untuk dari gagasan kreatif ini, itu hampir sama dengan gagasan tertulis di PKM atau gimana, Bang? Kan kalau di gagasan tertulis di PKM kan dia ya emang benar-benar ide gila yang akan diharapkan direalisasikan pada 20 ataupun 30 tahun ke depan yang memberi impact luar biasa. Namun kalau dari yang gue lihat, yang Abang papar tentang gagasan kreatif ini ya hanya dalam jangka pendek. Jadi apakah ada batasan untuk ide ini hanya dalam setahun ataupun hanya 5 tahun ke depan, ataukah yang akan memberi impact luas pada 20 ataupun 30 tahun ke depan? Dan juga untuk gagasan kreatif ini apakah nanti ketika pelaksanaan gitu Bang, untuk gimana strukturnya atau kita dilepas sendiri gitu saja Bang? Mungkin seperti itu, terima kasih Bang. Oke, baik, terima kasih kepada Muhammad Gunawan terhadap pertanyaannya. Jadi selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bang Andri untuk menyiapkan jawabannya terlebih dahulu. Oke ya, tadi dari Fitri, dari Lady, dari Gunawan. Prestasi dan IPK. Kita bahas tentang yang mudah dulu, IPK. Sebenarnya penilaian IPK ini simple ya, yang dinilai ya IPK gitu. Dan minimal itu 3,00. Tidak mematok terlalu tinggi, jadi IPK itu cuma 3,00. Jadi ya. Nah, masalah prestasi. Masalah prestasi ini adalah prestasi yang kita lampirkan adalah 10 prestasi yang kita unggulkan. Ingat ya, 10. Nggak boleh lebih, maksimal 10. Bagi anak 2020, prestasi yang dilampirkan itu boleh sedari SMA. Tapi kalau anak 19, 18, itu nggak boleh lagi memakai prestasi ketika dia SMA. Jadi harus memakai prestasi ketika dia sudah masuk kuliah. Tapi bagi mahasiswa baru ya, angkatan 2020, itu masih boleh menggunakan prestasi yang dia dapat ketika SMA. Jadi catatannya adalah 10 prestasi terbaik yang diunggulkan. Nah, prestasi di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama prestasi kompetisi, yang kedua rekognisi, yang ketiga organisasi. Prestasi kompetisi adalah prestasi yang kita dapatkan ya dari kompetisi. Misalnya kita lomba KTI, terus kita juara 1. Itu adalah lomba yang berbentuk kompetisi, sudah jelas. Tapi untuk rekognisi, ini adalah lomba, ini bukan lomba sih sebenarnya, adalah penghargaan yang didapat oleh teman-teman. Misalnya, kemarin Abang dapat predikat mahasiswa berprestasi Best KTI. Nah, itu merupakan penghargaan berbentuk rekognisi. Gitu. Rekognisi bahwa Abang diakui sebagai mahasiswa prestasi yang KTI-nya paling bagus. Nah, itu dia. Itu contoh rekognisi. Atau mungkin teman-teman dapat predikat, misalnya di prodinya nih kan, mahasiswa pendidikan biologi terbaik, misalnya mahasiswa pendidikan kimia terbaik, gitu, tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, kayak gitu-gitu dia. Lebih jauh daripada itu, rekognisi juga misalnya teman-teman bikin buku,
rilis buku, itu juga termasuk prestasi yang berbentuk rekognisi. Itu dia. Atau teman-teman jadi MC, atau teman-teman jadi jadi MC atau jadi moderator di sebuah acara besar, ya. Acara besar ini ya tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat internasional, nasional gitu. Nah, itu diakui sebagai rekognisi gitu. Kayak misalnya ini percontohan aja. Abang pernah jadi moderator itu ketika mengundang Pak Misbah. Pak Misbah itu adalah Dirjen Pendidikan Tinggi, kalau nggak salah abang ya, seingat abang ya. Abang jadi moderator waktu itu. Dan acaranya waktu itu senasional. Nah, itulah yang dinamakan dengan prestasi rekognisi. Karena abang menjadi moderator dengan pemateri yang luar biasa gitu, Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan acaranya itu juga senasional. Pernah juga abang jadi MC 2 bahasa, waktu itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di SEO. Nah, SEO kan tingkatnya Sumatera tuh. Nah, itu juga termasuk rekognisi. Terus MC di Ulysses FKIP. Itu acaranya internasional, mengundang panelis-panelis dari Australia, dari Singapura, dari Malaysia. Nah, itu kan acara yang luar biasa, acara tingkat internasional. Sekalipun kita cuma jadi MC, itu tetap dianggap sebagai prestasi rekognisi. Itu dia. Sebentar ya, baterainya tinggal 15%. Itu dia prestasi rekognisi. Yang ketiga, ada prestasi organisasi. Ini sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya bukan prestasi, bukan cuma organisasi sih, komunitas juga. Misalnya di organisasi, kita jadi bupati mahasiswa, atau jadi sekretaris, jadi bendahara, jadi kepala divisi, jadi sekretaris divisi, itu termasuk prestasi, tapi dalam bentuk organisasi. Atau dalam suatu komunitas, teman-teman jadi founder, atau misalnya jadi kepala bidang penalaran keilmuan misalnya. Nah, itu juga termasuk prestasi. Itu dia. Nah, jadi sebenarnya sangat sempit ya, kalau orang-orang menganggap bahwa, oh Mapres adalah orang-orang yang pinter esai, pinter KTI. Enggak kok. Enggak. Karena apa? Karena ketika tahun 2019 dan tahun 2020, prestasi yang abang masukkan itu adalah prestasi organisasi, ya karena abang bupati dan sekretaris bupati ESA dan sekretaris umum BMFKIP waktu itu ya, itu prestasi organisasi abang masukkan. Terus abang penulis terbaik waktu itu termasuk prestasi prestasi rekognisi. Terus abang juga penulis buku waktu itu juga termasuk prestasi rekognisi. Jadi dua prestasi organisasi, dua prestasi rekognisi, sisanya adalah prestasi kompetisi gitu. Itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman nih dari 10 prestasi itu semuanya kompetisi, nah itu akan menjadi bahan pertimbangan dari jurinya. Karena yang dicari adalah orang-orang yang prestasinya oke, IPK-nya mantap, organisasinya juga bagus. Itu dia. Jadi sangat beruntung teman-teman pada hari ini prestasinya bagus, tapi juga tetap aktif organisasi dan IPK-nya bagus. Itu dia. Itulah seharusnya seorang mahasiswa berprestasi. Dan juga ya itu ya pertanyaan tentang prestasi tadi ya untuk Fitri dari pendidikan kimia. Ini ada pertanyaan tambahan menyambung yang tadi ya. Bentar ya. Itu perlu dibuktikan dengan sertifikat? Iya, harus dibuktikan dengan sertifikat. Kalau memang sertifikatnya hilang, silahkan komunikasi dengan panitianya. Mungkin bisa pakai foto ketika adik megang piala gitu ketika lomba. Bisa. Tapi silahkan dikomunikasikan dulu gitu dengan panitia. Ada nggak sertifikatnya? Nah, seperti itu. Sertifikat TOEFL apakah prestasi rekognisi? Sejauh ini ya, abang tidak pernah mendengar sih TOEFL itu termasuk rekognisi gitu. Karena untuk tes TOEFL itu kan bukan sebuah bukan sebuah perlombaan gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita tes TOEFL ya udah kita sendiri yang pengen tes kan. Jadi itu enggak termasuk prestasi gitu. Itu dia. Itu ya untuk Fitri, prestasi dan IPK. Gimana? Tanya dulu lah ke Fitri. Udah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan ya?
Gimana nih? Udah jelas ya sepertinya ya. Oke, kita lanjut ke Lady ya. Untuk Lady, ketika kita sudah punya judul, tapi referensinya itu yang lama gitu. Apakah kita ganti judul atau tidak? Jadi sebenarnya tergantung judul deh. Ada beberapa hal yang pengertiannya itu memang tidak bisa diupdate lagi. Misalnya, pengertian apa ya? Coba mau cari sesuatu yang relate ya. Sesuatu yang relate. Pengertian. Oke, misalnya pengertian public speaking lah. Pengertian public speaking. Jadi public speaking itu kan sudah ada sejak lama ya. Pengertiannya sudah ada sejak lama. Itulah kenapa artikel-artikel ilmiah yang kita cari tentang public speaking itu artikel-artikel yang ya udah lama gitu. Karena apa? Public speaking pengertiannya itu tidak bisa diperbarui lagi. Sama nanti ditanyain lagi ya kalau belum paham. Jadi gini, sebenarnya untuk gagasan kreatif atau KTI itu bisa kok memakai sumber dari 10 tahun terakhir. Tapi khusus untuk pengertian-pengertian yang memang tidak bisa diupdate lagi, misalnya sesuatu yang sudah jelas, pengertian pohon. Pohon ya udah gitu-gitu aja gitu. Nggak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau misalnya HP, ketika kita bilang HP itu akan berbeda pengertiannya di setiap zaman. Karena HP itu kan setiap tahun mengalami perkembangan ya. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 ini HP kita itu berbentuk peta gitu kan, terus bisa di-scroll di layar sentuh gitu. Bisa jadi di tahun 2025 itu nggak gitu lagi bentuknya dan pengertian smartphone akan berbeda. Karena apa? Karena dia terpengaruh oleh perkembangan zaman. Tapi hal-hal yang tidak terpengaruh perkembangan zaman itu nggak apa-apa. Kita ambil pengertian dengan referensi yang sudah lama, nggak masalah. Nah itu deh. Mungkin tergantung judul Lady. Kalau misalnya abang tahu judul Lady, mungkin bisa abang jelaskan. Ini bisa nggak kita ambil dari referensi lama atau mungkin cari referensi baru. Itu dia. Terus untuk Gunawan, apakah ini ya ide-ide yang dipaparkan itu sama dengan PKM? Karena yang Gunawan tahu, PKM itu kan jangka panjang dan akan direalisasikan. Tapi yang abang jelaskan itu, gagasan kreatif itu cenderung jangka pendek. Oke, sebenarnya kemarin sempat bercerita dengan Mapres 1, Kak Nurfi. Sebenarnya memang untuk gagasan kreatif ini hampir dimirip-miripkan oleh Kemendikbud dengan PKM. Karena apa? Karena bisa jadi ketika ide yang kita tuangkan itu bagus menurut juri, bisa jadi kita dibiayai. Ingat ya, bisa jadi. Jadi sebenarnya gagasan kreatif ini kalau misalnya teman-teman bilang, wah mirip nih sama PKM, abang tidak bisa menolak gitu. Karena memang Kemendikbud itu setelah dilihat-lihat itu memang seolah-olah berpaku pada format yang ada di PKM. Sebenarnya kalau kita bilang idenya jangka panjang dan jangka pendek itu terserah teman-teman mau jangka panjang atau jangka pendek gitu. Bahkan ya Mapres 1 tingkat nasional ya, mungkin teman-teman sudah pernah ikut ya sebenarnya kemarin Rabita Madinah. Idenya itu adalah ide gila, ide inovatif yang bersifat jangka panjang. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau dibilang, Bang, ini idenya harus jangka pendek atau jangka panjang, ya udah terserah teman-teman. Gitu. Selagi ide itu bermanfaat bagi masyarakat luas, itu akan menambah nilai plus bagi teman-teman. Itu dia. Terus pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua, Syarizan bisa diulangi, Dek? Pertanyaan dari Muhammad Gunawan tadi ya? Iya. Oh, tadi yang Rizan tulis cuman itu, Bang. Apa sih? Apakah sama antara gagasan kreatif dengan gagasan tulis pada PKM ya? Begitu ya, Gunawan? Ya, Tadi itu nanya apanya Bang, apakah ada template-nya nanti diberikan ketika dalam proses Mapresnya atau bagaimana? Oh, template ya? Oke. Yeah. Sebenarnya sudah Bang sampaikan juga ya di awal ya, masalah template. Sebenarnya dari Kemendikbud, bahkan di tingkat nasional ya, kemarin bercerita juga lah dengan Kak Nurfi kan, beliau yang melaju ke nasional soalnya. Sebenarnya untuk template ini memang tidak dikasih,
Bahkan mereka yang di tingkat nasional bertanya kepada panitia nggak memberikan template sama sekali. Dengan alasan apa? Karena ini kan namanya gagasan kreatif. Jadi otomatis mereka itu pengen lihat sekreatif apa sih teman-teman dari mahasiswa itu menggagas suatu ide. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara formatnya udah Abang kasih tadi ya di PowerPoint. Tapi secara rincinya ya yang dimaksud dengan template tadi itu nggak ada. Jadi terserah teman-teman sekreatif mungkin. Yang penting idenya bisa sampai kepada juri. Dan ketika presentasi juri paham gitu dan merasa bahwa oke, ini adalah ide yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi jawaban pada pertanyaan di sesi 2. Kita lanjut ke sesi 3, yaitu sesi terakhir. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan unmute mic-nya, dan kalau mau bertanya lewat chatbox, silakan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin saya dari ya. Tadi kan pematerinya ada bilang kalau salah satu prestasinya tuh bisa dengan menulis buku. Nah, buku yang ditulis itu apakah boleh buku kayak novel gitu atau harus buku-buku yang bersifat ilmiah? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada namanya nggak ada Kestari BEM FKIP. Jadi pertanyaannya, apakah ada kriteria tertentu mengenai buku yang ditulis? Apakah buku tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah rekognisi atau tidak? Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Jadi saya juga akan bertanya juga kepada Kakanda Andri Kurniawan, mungkin pertanyaan terakhir. Saya bertanya mungkin lebih dijelaskan lagi lah Bang, mengenai kategori-kategori pemenang pada Pilmapres gitu. Karena ada beberapa dari angkatan 2020 juga, mungkin biar lebih semangat gitu. Nanti apa aja sih yang bisa diperebutkan gitu. Ya, itu Bang. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah buku tadi ya. Sebenarnya masalah buku itu terserah mau itu novel atau mungkin cerpen atau puisi, pokoknya teman-teman menerbitkan sebuah buku. Kalaupun tidak ilmiah nggak apa-apa. Teman-teman kenal ini Kak Noveni Tengku Novenia Yahya dari Pendidikan Fisika, mungkin kenal ya. Beliau itu mengeluarkan buku dan itu bukunya nggak yang ilmiah. Nah, ini Nurlina kenal nih. Nggak yang ilmiah. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, jawaban singkatnya adalah tidak mesti yang ilmiah. Kalau novel, nggak masalah juga. Dia yang penting terdaftar di ISBN. Nah, itu yang penting, yang lupa aku sampaikan. Dia terdaftar di ISBN. Ya, itu dia. Terus, masalah Syarizan tadi ya. Mungkin abang spoiler ya, karena abang juga salah satu nggak jadi. Oke, jadi sebenarnya untuk kategori di FKIP ya, di FKIP untuk tahun ini, insya Allah itu akan ada kategori juara 1, juara 2, juara 3, terus best gagasan kreatif, terus best bahasa asing, dan best presentasi. Nah, itu dia. Jadi ada 6 ya. Bentar. Ada lagi. Junior. Nah, jadi ada juara 1, juara 2, juara 3, terus best gagasan kreatif, best bahasa asing, best presentasi, dan junior.
Kategori juara 1, juara 2, dan juara 3 itu diperebutkan oleh anak-anak angkatan 18 dan 19. Tapi kategori best gagasan kreatif, best bahasa asing, best best presentasi ini diperebutkan oleh angkatan 18, 19, dan 20. Khusus yang junior itu diperebutkan anak-anak tahun 2020. Oke ya, abang ulangi ya. Jadi, juara 1, 2, dan 3 itu akan diperebutkan oleh anak-anak tahun 2018 dan 2019. Juara 1, 2, dan 3. Untuk kategori best gagasan kreatif, best bahasa asing, dan best presentasi itu akan diperebutkan oleh anak-anak angkatan 2018, 2019, dan 2020. Khusus untuk mahasiswa berprestasi junior, itu akan diperebutkan oleh anak-anak 2020. Nah, itu dia. Ada lagi kira-kira yang kurang jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin udah jelas nih semuanya nih? Ya, Abang serahkan lagi ya sama Syarizan. Oke, baik. Itu tadi sesi ketiga, sesi tanya jawab pada kelas Mapres Gagasan Kreatif pada hari ini. Dan mungkin bagi rekan sekalian mungkin masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa approach Bang Andri via WhatsApp atau mungkin DM via Instagram kalau beliau berkenan, atau nanti boleh langsung chat langsung di grup Gagasan Kreatif. Oke. Jadi itu tadi pembahasan serta materi yang sangat luar biasa dari Kakak Andri Kurniawan, Mapres 2 Sarjana Universitas Riau, dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya selaku moderator Syarizan, saya meminta maaf apabila ada kesalahan selama memandu jalannya acara. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.